Halo sahabat uang cash, coba tarik napas sebentar. Bayangkan rutinitas yang mungkin sedang kamu jalani sekarang. Bangun pagi masih gelap, buru-buru berangkat kerja, macet panjang, dimarahi atasan, pulang sudah capek, lalu di akhir bulan kamu buka aplikasi M-Banking. Angkanya bikin dada sesak. Kamu kerja keras, tapi hidup rasanya muter di tempat. Pernah nggak kamu tanya ke diri sendiri, kenapa saya sudah kerja sekeras ini, tapi hidup begini-begini saja? Sebelum kamu tersinggung atau merasa diserang, dengarkan ini baik-baik. Saya tidak menghakimi kamu, ekonomi memang sedang berat. Harga beras naik, pajak bertambah, biaya hidup makin kejam, sementara gaji UMR segitu-gitu saja. Dunia memang terasa tidak adil buat banyak orang hari ini. Jadi kalau kamu lelah, frustrasi, dan capek berjuang, itu wajar. Saya tahu rasanya seperti berlari, tapi garis finish makin jauh. Masalahnya sering bukan cuma di kondisi, tapi di cara berpikir. Ada perbedaan besar antara kondisi miskin dan mental miskin. Kondisi miskin itu saldo rekening kosong, itu bisa berubah. Mental miskin itu software rusak di kepala, dan itu yang berbahaya. Orang dengan mental kaya yang bangkrut bisa bangkit lagi dalam beberapa tahun. Tapi orang dengan mental miskin, sekalipun dapat rezeki besar, biasanya akan jatuh miskin lagi karena pola pikirnya tidak pernah berubah. Di sini saya akan mengutip pemikiran Timothy Ronald. Mungkin kamu tidak suka gaya bicaranya yang blak-blakan, bahkan terkesan sombong. Tapi seringkali obat yang benar itu rasanya pahit. Fokus kita bukan menyembah orangnya, tapi membedah cara berpikirnya. Karena realitanya, banyak orang tersinggung bukan karena omongannya salah, tapi karena omongannya tepat sasaran dan kena ego. Sekarang saya mau jujur dan tegas. Kalau kamu memelihara satu saja dari tanda mental miskin yang akan kita bahas, 5 tahun ke depan hidupmu kemungkinan besar tidak berubah. Bahkan bisa lebih buruk karena inflasi tidak menunggu kamu siap. Ini bukan soal gaya hidup, ini soal masa depanmu, pasanganmu, dan anak-anakmu nanti. Waktu adalah aset yang paling kejam, dia terus berjalan meskipun kamu diam. Dan dengarkan baik-baik. Dari 4 tanda yang akan kita bahas, tanda nomor 3 adalah penyakit paling masif yang menyerang anak muda Indonesia hari ini, terutama karena media sosial. Banyak yang tidak sadar sudah terinfeksi dan merasa hidupnya baik-baik saja. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu termasuk salah satunya? Mari kita mulai. Coba bayangkan suasana warung kopi, tongkrongan, atau kolom komentar media sosial. Isinya hampir selalu sama. Pemerintah disalahkan, bos dianggap jahat, sistem dibilang rusak, nasib lahir miskin diratapi. Kalimatnya berulang, nadanya seragam. Ini adalah lagu kebangsaan mental miskin. Enak dinyanyikan bareng-bareng, bikin hati hangat sesaat, tapi tidak pernah membawa siapapun naik kelas secara finansial. Sekarang kita masuk ke realita yang pahit. Dunia tidak berhutang apa-apa padamu. Ekonomi tidak peduli kamu lelah atau kecewa. Inflasi tidak akan berhenti hanya karena kamu marah. Pasar kerja tidak akan lebih ramah karena kamu curhat di media sosial. Ini bukan kejam, ini netral. Dan orang yang memahami realita ini berhenti berharap, lalu mulai bergerak. Menyalahkan itu terasa nyaman karena memberi ilusi bebas tanggung jawab. Kalau saya miskin karena pemerintah, berarti saya tidak perlu mengubah diri. Kalau saya gagal karena orang dalam, berarti saya tidak perlu meningkatkan skill. Otak manusia menyukai jalan pintas seperti ini. Tapi inilah racunnya. Saat kamu sibuk mencari kambing hitam, kamu berhenti mencari solusi. Soal privilege, mari kita jujur. Ya, ada orang yang lahir dengan modal lebih besar. Itu fakta. Tapi fakta lain yang sering diabaikan, tidak semua orang punya tugas hidup yang sama. Kalau kamu lahir tanpa privilege, mungkin tugas hidupmu adalah menciptakan privilege itu. Bukan untuk dirimu saja, tapi untuk anak cucumu nanti. Seseorang harus jadi nenek moyang kaya, dan itu tidak pernah nyaman. Anggap hidupmu seperti kendaraan. Mental miskin duduk sebagai penumpang. Pasrah dibawa kemanapun oleh keadaan sambil mengomel sepanjang jalan. Mental kaya memilih jadi supir.
Dia mungkin tidak tahu semua jalan, tapi tangannya ada di setir. Pertanyaannya sederhana tapi menyakitkan. Di hidupmu sendiri, kamu selama ini supir atau penumpang? Sekarang anggap kamu sudah berhenti mengeluh. Kamu mau ambil kendali. Tapi hati-hati, banyak orang sudah mau berusaha, tapi salah fokus. Tenaganya habis bukan karena malas, tapi karena strateginya keliru. Dan kesalahan itu ada di tanda kedua, yang membuat orang rajin tapi tetap miskin. Sejak kecil kita dijejali satu kalimat sakral, hemat pangkal kaya. Masalahnya, pepatah itu sudah usang kalau dipakai sendirian di zaman inflasi. Mari kita pakai angka, bukan perasaan. Gaji UMR 5 juta. Kamu hidup super irit, makan sederhana, nongkrong nol, sisa 2 juta sebulan, setahun 24 juta, 10 tahun 240 juta. Kapan tepatnya kamu jadi kaya? Hemat itu wajib, tapi kalau cuman itu senjatamu, kamu cuma sedang belajar bertahan, bukan menang. Mental miskin terjebak di pola kelangkaan. Otaknya sibuk mikirin uang keluar, bukan uang masuk. Rela antre 2 jam demi diskon 5.000, ribut sama tukang parkir, marah karena harga naik 1.000. Energi mentalnya habis untuk hal kecil. Ini bukan soal pelit atau tidak, ini soal fokus. Saat otakmu sibuk menjaga recehan, dia tidak punya kapasitas untuk memikirkan peluang yang lebih besar. Sekarang kita hitung harga waktumu. 2 jam antre dapat 5.000, artinya nilai waktumu 2.500 per jam. Itu lebih murah dari upah parkir. Tanpa sadar, kamu sedang mendeklarasikan ke dunia bahwa waktumu tidak berharga. Orang dengan mental kaya berpikir terbalik. Dia rela bayar tol, jasa, atau kenyamanan karena waktu yang diselamatkan bisa dipakai untuk hal yang menghasilkan nilai lebih besar. Hidup ini seperti pertandingan sepak bola. Kalau strategimu cuma defense, irit, nahan, bertahan, hasil terbaiknya seri 0-0. Kamu tidak kalah, tapi juga tidak menang. Untuk menang, kamu harus offense. Cari pemasukan tambahan, cari leverage, cari cara membuat uang datang dari lebih dari satu pintu. Seperti kata Timothy Ronald, fokuslah menaikkan income, bukan cuma menekan pengeluaran. Bayangkan kamu punya ember bocor. Mental miskin panik menambah lubang kecil dengan isolasi, satu persatu. Tapi dia lupa satu hal, keran airnya cuma netes. Mental kaya fokus memperbesar keran sampai airnya deras. Saat airnya melimpah, bocor kecil tidak lagi bikin stres. Masalah utama bukan bocornya, tapi aliran masuknya yang terlalu kecil. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara memperbesar keran itu? Jawabannya bukan kerja lebih capek, bukan lembur tanpa arah. Jawabannya ada di satu hal yang sering dianggap tidak penting, bahkan dianggap mahal. Inilah tanda ketiga. Penyakit yang paling banyak bikin orang rajin tetap miskin. Coba perhatikan kebiasaan yang terlihat sepele, tapi mematikan. Rokok 300.000 sebulan terasa wajar. Kuota hiburan, langganan streaming, nongkrong, skincare, semua dianggap kebutuhan. Tapi saat ditawari buku atau kelas online 100.000, reaksinya langsung defensif. Mahal, tidak penting, nanti saja. Disinilah logika finansial mulai rusak. Pelit untuk otak, tapi royal untuk hiburan. Timothy Ronald menyebutnya investasi leher ke atas. Artinya sederhana, uang paling cepat kembali bukan dari saham, kripto, atau properti, tapi dari skill. 1 juta di saham untung 10% hasilnya 100.000. Tapi 1 juta untuk belajar skill yang tepat bisa menghasilkan jutaan berulang kali seumur hidup. Mental miskin mengejar hasil cepat, mental kaya membangun mesin penghasil uang. Masalah berikutnya lebih halus dan lebih berbahaya. Merasa sudah cukup pintar. Dikasih saran bisnis bilang teori doang. Disuruh baca buku jawabannya tidak bakat baca. Ini gejala sok tahu. Orang dengan pengetahuan paling sedikit sering merasa paling benar. Sebaliknya, orang yang benar-benar kaya dan berpengaruh justru sadar betapa banyak yang belum mereka pahami. Lihat bagaimana waktu dihabiskan. Scroll media sosial berjam-jam,
Nonton konten receh, main game sampai lupa waktu. Hiburan berubah jadi anestesi. Ia membuatmu lupa bahwa kamu belum kemana-mana. Mental miskin menggunakan hiburan untuk melarikan diri dari kenyataan. Bukan untuk istirahat, tapi untuk menunda pertumbuhan. Sekarang mari kita hitung dengan dingin. 3 jam scroll per hari sama dengan 1000 jam setahun. 1000 jam cukup untuk menguasai satu skill bernilai tinggi. Digital marketing, desain, coding, sales, bahasa asing. Tapi 1000 jam itu habis tanpa jejak, tanpa aset, tanpa peningkatan nilai diri. Kemana 1000 jam hidupmu tahun lalu? Kalau kamu alergi belajar, maka income-mu akan alergi naik. Dan masalahnya tidak berhenti di situ. Ketika skill rendah tapi gengsi tinggi, lahirlah kombinasi paling mematikan dalam keuangan. Kita masuk ke tanda keempat, jebakan status yang membuat orang miskin terlihat kaya tapi pelan-pelan bangkrut. Ada fenomena yang sangat umum di Indonesia, saya sebut saja BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita, gaji UMR, tapi ponsel harus iPhone terbaru, makan sehari-hari ditekan, tapi ngopi di kafe mahal demi konten. Pulang ke kos makan mie instan, tapi Instagram penuh senyum dan lokasi hits. Ini bukan soal selera, ini soal prioritas yang terbalik. Hidup nyata dikorbankan demi citra digital. Perlu kamu pahami perbedaan ini. Rich dan wealthy itu bukan hal yang sama. Rich itu berisik, pamer, ingin dilihat. Wealthy itu tenang, diam, dan fokus pada kebebasan. Mental miskin membeli barang untuk mengesankan orang lain. Mental kaya membeli aset untuk mengamankan masa depannya. Orang yang benar-benar mapan jarang merasa perlu membuktikan apapun di media sosial. Sekarang kita bahas pembenaran favorit, self-reward. Kerja capek sedikit, langsung merasa pantas liburan, gadget baru, atau check out pakai pay later. Dengarkan baik-baik, itu bukan reward, itu hukuman yang ditunda. Kamu sedang mengambil uang dari dirimu di masa depan untuk memuaskan emosi sesaat hari ini. Dan bunga tidak peduli kamu capek atau tidak. Masalahnya, barang yang dibeli itu hampir semuanya liabilitas. Nilainya turun, butuh biaya, dan tidak menghasilkan apa-apa. Mental miskin bangga punya banyak barang. Mental kaya fokus, punya aset. Aset itu sesuatu yang memberi kamu uang, bukan justru menyedot uangmu tiap bulan. Kalau lemari kamu penuh barang, tapi rekeningmu kosong, ada yang salah. Pegang satu aturan sederhana ini. Kalau kamu tidak sanggup membeli barang itu 2 kali secara tunai, tanpa mengganggu uang makan dan kewajiban, berarti kamu belum mampu. Titik. Pay later dan cicilan sering dipakai bukan karena butuh, tapi karena gengsi tidak mau kalah. Dan setiap cicilan adalah rantai kecil yang mengikat kebebasanmu. Gengsi tidak pernah membuat perut kenyang. Gengsi tidak menolong saat darurat. Justru gengsi adalah penghisap rezeki paling halus. Setelah kamu sadar 4 tanda ini, sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, tapi apa yang akan kamu lakukan. Di bagian terakhir, saya akan beri penawar racunnya. Langkah pertama untuk keluar dari mental miskin bukan motivasi, tapi pengakuan. Jujur ke diri sendiri dan berkata, "Ya, selama ini cara pikir saya salah." Itu tidak memalukan. Yang memalukan adalah sadar tapi tetap bertahan. Rasa tersindir yang kamu rasakan sekarang bukan musuhmu, itu alarm. Kalau kamu mematikannya dan lanjut tidur, jangan kaget kalau hidupmu 5 tahun lagi masih di titik yang sama. Perubahan tidak akan bertahan kalau lingkungannya masih sama. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Kalau tiap hari dikelilingi pengeluh, penggosip, dan pembenaran kemalasan, kamu akan terseret ke level mereka. Mulai detox, unfollow akun flexing dan drama, kurangi nongkrong tanpa arah, cari orang yang obrolannya tentang ide, skill, dan peluang, bukan cuma keluhan. Sekarang paksa sistem, bukan perasaan. Sisihkan minimal 10% gaji di awal bulan khusus untuk leher ke atas. Buku, kursus, mentor, alat belajar. Jangan tunggu sisa, karena sisa itu mitos. Beri makan otakmu lebih dulu, baru perut dan gengsi. Otak yang terlatih akan mencari jalan, sementara otak yang kelaparan hanya mencari hiburan.
Ganti mainanmu. Kalau dulu main game buang uang, sekarang mainkan game mencari uang. Tantang diri sendiri secara konkret. Bulan ini bisa tidak tambah 500.000 di luar gaji? Jual skill kecil, bantu orang, ambil proyek receh. Jangan remehkan nominalnya. Yang sedang kamu latih bukan uangnya, tapi otot offense finansialmu. Sahabat uang cash, dengarkan ini baik-baik. Kemiskinan adalah kondisi sementara, tapi mental miskin adalah pilihan harian. Kamu mungkin tidak bisa mengubah masa lalu atau tempat kamu lahir, tapi kamu sepenuhnya bertanggung jawab atas masa depan generasimu. Putus rantai kemiskinan itu menyakitkan, sepi, dan tidak glamor, tapi seseorang harus melakukannya. Sekarang saya minta satu komitmen sederhana, tapi jujur. Kalau kamu siap berhenti memelihara mental miskin dan mulai membangun hidup yang lebih kuat, tulis di kolom komentar dengan huruf kapital, "Saya siap kaya." Bukan untuk saya, tapi untuk dirimu sendiri. Sampai di sini dulu, sahabat uang cash. Pilihannya sekarang ada di tanganmu.